Asia memanas jet tempur Cina nyaris bentrok dengan pesawat militer Indonesia dipepet hanya 3,3 meter. We have no territorial aspirations outside our national territory. Therefore, we have no real need for power projection too far away from our national homeland. This will reflect, and this is reflected in our continuing development of our defense posture and defense strategy. Historically, we have always relied on the concept of the total people's defense, what we call in the Indonesian acronym HANKAMRATA, the system of the total people's defense. For many centuries, Indonesia mengatakan bahwa sebuah jet tempur Cina jenis J-11 telah menghadang pesawat militernya yang sedang bermanuver di atas Laut Cina Selatan pada Minggu. Dalam laporan yang disampaikan juru bicara Indonesia, jet Cina datang secara tiba-tiba dan menghadang pesawat Su-27 Angkatan Udara Indonesia dengan jarak 10 kaki, sekitar 3,3 meter dari sayap dan 20 kaki dari hidung pesawat. Insiden tersebut lantas membuat pesawat Su-27 Angkatan Udara Indonesia terpaksa melakukan manuver mengelak untuk menghindari tabrakan di wilayah udara internasional. Tindakan agresif Cina makin memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan Asia. Kedutaan besar Cina di Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Namun menurut informasi yang beredar, sikap agresif dilakukan Cina untuk menggertak Jokowi yang semakin aktif mengirim kapal dan pesawat ke Laut Cina Selatan. Meski pengiriman pesawat dan kapal militer Indonesia sebagai bagian dari operasi pengawasan, namun Kepala Pimpinan Cina Xi Jinping menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia dapat mengancam keamanan teritorial negaranya. Alasan ini yang kemudian mendorong Cina untuk nekat melakukan serangkaian tindakan agresif untuk mengusir Indonesia dari kawasan tersebut. Sebelum melakukan penghadangan tersebut, Cina sempat memperingatkan Indonesia untuk berhenti mengirim kapal dan pesawat ke Laut Cina Selatan lantaran hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perdamaian di kawasan tersebut. Namun gertakan tersebut tak digubris Indonesia, justru mereka semakin gencar melakukan operasi pengawasan di kawasan Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah zona ekonomi eksklusif negara Asia. Terlebih belakangan ini kawasan tersebut menjadi perebutan sejumlah negara karena merupakan jalur perdagangan paling padat hingga dapat menghasilkan triliunan dolar serta menjadi lokasi pusat penyimpanan ladang gas dan penangkapan ikan paling strategis. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan pesawat dalam insiden ini, namun situasi panas tersebut lantas semakin memperparah keretakan hubungan antara Indonesia dan Cina yang belakangan bersitegang. Lebih lanjut, Indonesia menjelaskan bahwa aksi penghadangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Cina. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Australia mengungkap bahwa pada bulan Mei lalu pesawat tempur Cina mencegat pesawat pengintai RAF milik militer Australia di wilayah Laut Cina Selatan. Tindakan serupa juga dialami oleh militer Kanada, di mana pada bulan Juni kemarin pesawat patrolinya yang sedang memantau penghindaran sanksi Korea Utara dipepet oleh pesawat tempur Cina. Hingga pesawat Kanada terpaksa bermanuver keluar jalur penerbangan demi menghindari tabrakan. Insiden tersebut lantas membuat pesawat Su-27 Angkatan Udara Indonesia terpaksa melakukan manuver mengelak untuk menghindari tabrakan di wilayah udara internasional. Tindakan agresif Cina makin memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan Asia. Kedutaan besar Cina di Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Namun menurut informasi yang beredar, sikap agresif dilakukan Cina untuk menggertak Jokowi yang semakin aktif mengirim kapal dan pesawat ke Laut Cina Selatan. Meski pengiriman pesawat dan kapal militer Indonesia sebagai bagian dari operasi pengawasan, namun Kepala Pimpinan Cina Xi Jinping menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia dapat mengancam keamanan teritorial negaranya. Alasan ini yang kemudian mendorong Cina untuk nekat melakukan serangkaian tindakan agresif untuk mengusir Indonesia dari kawasan tersebut. Sebelum melakukan penghadangan tersebut, Cina sempat memperingatkan Indonesia untuk berhenti mengirim kapal dan pesawat ke Laut Cina Selatan lantaran hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perdamaian di kawasan tersebut. Namun gertakan tersebut tak
Digubris Indonesia, justru mereka semakin gencar melakukan operasi pengawasan di kawasan Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah zona ekonomi eksklusif negara Asia. Terlebih belakangan ini kawasan tersebut menjadi perebutan sejumlah negara karena merupakan jalur perdagangan paling padat hingga dapat menghasilkan triliunan dolar serta menjadi lokasi pusat penyimpanan ladang gas dan penangkapan ikan paling strategis. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan pesawat dalam insiden ini, namun situasi panas tersebut lantas semakin memperparah keretakan hubungan antara Indonesia dan Cina yang belakangan bersitegang. Lebih lanjut, Indonesia menjelaskan bahwa aksi penghadangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Cina. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Australia mengungkap bahwa pada bulan Mei lalu pesawat tempur Cina mencegat pesawat pengintai RAF milik militer Australia di wilayah Laut Cina Selatan. Tindakan serupa juga dialami oleh militer Kanada, di mana pada bulan Juni kemarin pesawat patrolinya yang sedang memantau penghindaran sanksi Korea Utara dipepet oleh pesawat tempur Cina. Hingga pesawat Kanada terpaksa bermanuver keluar jalur penerbangan demi menghindari tabrakan. Taiwan menyiagakan pasukan angkatan lautnya, sistem rudal dan mengerahkan jet tempur guna merespon tindakan Cina yang melakukan operasi 34 pesawat militer beserta 9 kapal perang seperti diberitakan AP News 5 Februari 2023 lalu. Langkah tersebut bagian dari strategi Beijing dalam mengacaukan sekaligus mengintimidasi Indonesia. Konflik kedua negara pun semakin memanas. Tiongkok mengerahkan pasukan besar-besaran setelah meningkatkan persiapan aksi militer terhadap Indonesia, yang diduga dapat memicu kekhawatiran para pemimpin militer. Pada beberapa hari lalu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan sekitar 20 pesawat Cina melintasi garis tengah di Natuna Utara, wilayah yang kerap memicu perseteruan Indonesia dan Cina. Cina mengklaim mengerahkan 34 pesawat militer di Natuna Utara karena masih mengklaim wilayah tersebut sebagai milik Tiongkok, atau setidaknya dapat diambil alih meskipun harus dengan paksaan jika perlu. Seperti dilaporkan AP News, saat ini hampir setiap hari Cina mengirimkan kapal perang hingga jet tempur ke wilayah udara dekat Indonesia. Indonesia menanggapinya secara serius dengan memesan lebih banyak persenjataan pertahanan dari sekutu utamanya Rusia. Selain itu, Indonesia memperpanjang juga wajib militernya dari 4 bulan menjadi 1 tahun guna melawan ancaman Tiongkok. Dalam wawancara bulan lalu, Kementerian Pertahanan mengatakan negaranya telah mendapat pelajaran penting dari perang Rusia dan Ukraina, sehingga dapat menjadi kekuatan dalam menangkal setiap serangan Cina. Sebagian besar warga Indonesia menolak kalau negara mereka dibawa kendali Partai Komunis Cina. Demikian ungkap Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Minggu 5 Februari 2023. Konflik Indonesia dan Cina yang mulai memanas direspon Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Rabu, Putin bilang kalau Cina sering menggertak negara tetangga, serta mengancam wilayah Indonesia. Putin menekankan perlunya negara demokrasi lainnya agar bekerja sama guna mempertahankan tatanan internasional, terutama hak bagi Indonesia. Putin juga menuding Cina semakin berinvestasi dalam senjata nuklir dan rudal jarak jauh tetapi tidak transparan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning merespon keras dengan menuduh Rusia telah melampaui mandatnya serta mempermainkan ancaman Tiongkok. Saya ingin menekankan bahwa Asia Pasifik bukanlah medan perang untuk kontes geopolitik dan tidak menerima mentalitas perang dingin dan konfrontasi blok, ungkap Mao. Menurut laporan New York Times, para pejabat Rusia disebut tengah bersiap untuk menambah pasukan jika konflik Indonesia dan Cina meletus. Menteri Pertahanan Rusia mengumumkan langkah terbaru pemerintahan Putin dalam memperkuat aliansi di seluruh kawasan Asia Pasifik memiliki tujuan untuk melawan Cina, karena kerap melancarkan ancaman terhadap Indonesia.